Selamat datang di podcast kita yang pertama. Perkenalkan, aku Claudine yang menjadi host podcast kita hari ini, dan di sini saya ditemani oleh beberapa narasumber lain. Kamu gak akan kenal diri kalian sendiri? Namaku Sky. Namaku Joseph. Saya Joselin. Dan saya Jovanka. Nah, kami sangat senang bisa berbagi informasi penting ini dengan kalian hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah tentang gaya hidup anak SMP yang sering merokok dan bagaimana hal ini berhubungan erat dengan penyakit pneumonia. Kenapa sih kita harus peduli? Yuk, mari kita kupas hal pertama supaya kita bisa makin paham dan bisa menjaga kesehatan dalam badan. Iya, soalnya ini bukan cuma gaya hidup aja, tetapi tentang masa depan dan kesehatan kita. Merokok bisa menyebabkan kita terkena penyakit, termasuk pneumonia. Betul banget tuh, dari merokok kita juga bisa mendapatkan penyakit-penyakit berbahaya. Maka dari itu, yuk kita langsung bahas saja. Kenapa sih kita membahas topik ini? Memangnya penting ya? Topik ini sangat penting untuk dibahas karena hubungan antara gaya hidup anak SMP yang sering merokok dengan penyakit pneumonia sangat erat dan berisiko tinggi terhadap kesehatan. Merokok bahkan dari jumlah kecil dan usia yang muda bisa merusak sistem pernapasan. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok bisa mengiritasi sistem pernapasan dan saluran pernapasan. Hal ini meningkatkan resiko untuk terkena infeksi pneumonia. Kalian tahu nggak kenapa anak SMP bisa tiba-tiba mau mencoba rokok? Aku tahu nih, jadi zaman sekarang anak SMP itu pengen banget buat ikut-ikut merokok hanya karena ingin terlihat keren atau ikut-ikutan dengan teman. Padahal zat rokok itu mengandung banyak zat yang berbahaya ya. Itu bisa membuat saluran pernapasan terinfeksi atau iritasi. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan kita gampang lelah, sulit untuk fokus pada saat jam pelajaran, hingga dapat menghambat pertumbuhan. Betul banget, merokok juga bisa disebabkan oleh penyakit kebisingan. Nah, kalian tahu kan kalau sekarang makin banyak anak seusia kita SMP yang udah mulai coba-coba untuk merokok. Ada yang iseng, ikut-ikut teman, dan bahkan ada yang penasaran hingga jadi kecanduan. Nah, padahal ya guys, tubuh kita ini masih dalam masa pertumbuhan. Merokok itu bisa menyebabkan organ kita rusak, terutama pada paru-paru. Nah, dan salah satu juga penyakit yang disebabkan oleh merokok adalah pneumonia. Ada yang pernah dengar? Pernah, tapi emang gara-gara apa sih pneumonia itu? Aku sendiri juga kurang tahu sih siapa yang tahu penyebab pneumonia ini. Bagus sekali ya. Jadi, pneumonia ini disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sistem infeksi di alveoli. Hal ini yang menyebabkan paru-paru bengkak dan mengeluarkan cairan. Wah, jadi paru-parunya kayak punya cairan gitu ya, makanya susah buat napas. Iya, benar. Jadi penyebabnya itu bisa dari virus, bakteri, atau jamur yang masuk dari udara yang kita hirup. Apalagi kalau badan kita lagi kurang fit, pasti gampang banget tuh kena. Terus kalau sudah kena pneumonia itu gejala sama dampaknya? Nah, gejalanya itu bisa berupa demam tinggi, batuk berdahak, menggigil, dan sesak napas. Jika parah bisa membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pneumonia juga bisa berakibat fatal jika tidak ditangani. Paru-paru bisa meradang dan alveoli bisa terisi cairan atau nanah. Wah, ternyata segitunya ya. Dan ternyata rokok bisa bikin pneumonia makin tinggi. Heran deh, kenapa masih banyak anak-anak yang merokok di usia kita? Padahal serem loh. Emangnya organ yang terdampak ada apa aja? Ya, pastinya organ yang terdampak itu adalah paru-paru. Karena paru-paru yang terkena pneumonia bisa menyebabkan sesak napas, batuk yang terus-menerus, dan juga demam tinggi. Selain dari itu, juga bisa menyebabkan pusing dan kebingungan karena kurangnya oksigen. Dan selain dari itu, organ yang terdampak adalah alveolus. Karena alveolus bisa terpenuhi dengan cairan dan juga nanah, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan tidak lancar. Aku pernah dengar kalau hanya anak kecil yang bisa terkena pneumonia. Itu salah nggak? Ya benar tuh, faktanya meski anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang lebih rentan terkena pneumonia, tapi semua usia itu bisa terkena pneumonia. Aku juga tahu kalau orang-orang yang mengalami penyakit medis seperti diabetes, penyakit jantung, atau sistem kekebalan tubuh yang melemah lebih rentan untuk terkena pneumonia. Nah, jadi pada data Kemenkes pada tahun 2022 ada total 310.871.000 kasus pneumonia di Indonesia.
Selanjutnya, bagian yang paling saya tunggu-tunggu nih, mitos atau fakta. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan beberapa pernyataan mengenai pneumonia yang sedang beredar di kalangan anak SMP. Jangan lupa untuk beri tanggapan kalian ya. Wah, sepertinya itu mitos yang sering banget kita dengar ya. Banyak banget orang tua yang suka ngomong kayak gitu. Betul, tapi faktanya minum air dingin gak secara langsung menyebabkan pneumonia. Pneumonia sendiri disebabkan oleh infeksi kuman seperti bakteri, jamur, atau virus yang menyerang paru-paru. Nah, jadi air dingin sendiri gak ada hubungannya dengan infeksi itu. Tapi kalau misalnya air dingin itu terkontaminasi kuman, terus kita minum, itu berarti kita bisa terinfeksi dan terkena pneumonia, ya kan? Bener banget, jadi yang penting itu kebersihan air yang kita minum, bukan suhunya. Jika air yang kita minum bersih dan sehat, justru air tersebut bisa membuat kita segar dan membuat tubuh kita tetap terhidrasi. Nah, jadi kita jangan takut untuk minum air dingin, asalkan airnya bersih dan aman. Ini juga mitos yang sering banget aku dengar dari orang rumah. Menurut kalian gimana nih? Iya, ini juga mitos. Karena pneumonia itu bukan penyakit yang muncul saat kita kedinginan atau terkena angin malam. Penyebabnya adalah infeksi kuman yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau kita mandi malam-malam atau menggunakan kipas angin itu tidak secara langsung menyebabkan pneumonia. Tapi kalau kita kedinginan sehingga masuk angin itu bisa membuat badan lemah dan terkena penyakit. Benar sih, bahwa kedinginan yang berlanjut hingga menyebabkan masuk angin dapat melemahkan kondisi tubuh sehingga lebih rentan terkena infeksi termasuk pneumonia. Tetapi seperti yang saya bilang, itu tidak secara langsung menyebabkan pneumonia. Jadi, karena kita semua sudah membahas semuanya tentang pneumonia, apa saja solusi dan aksi remaja yang bisa kita lakukan? Kalau menurutku sih kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sangat penting dan pastinya dapat mencegah terjadinya pneumonia. Kalau yang lain? Kalau menurutku, kita harus menjaga kebersihan diri dan memperkuat daya tahan tubuh. Kita harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah bersin. Kita juga harus tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga. Kita juga tahu kalau zaman sekarang banyak banget anak remaja yang ingin ikut coba-coba merokok. Kita harus menghindari hal tersebut ya. Kita juga harus menghindari tetap terpapar asap rokok. Kalau menurutku sih, kita harus menutup mulut pada saat bersin dan batuk, karena itu adalah cara menular yang paling cepat. Kalau menurutku sendiri, kita harus menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit agar kitanya tidak ditulari. Jadi, sebagai remaja Kristen, apa sih yang kita pelajari dari podcast ini? Jadi yang aku pelajari adalah tubuh kita merupakan baik suci Allah dan Tuhan ingin kita untuk merawat tubuh kita dengan baik. Nah, aku juga udah nyiapin satu ayat Alkitab yang menurutku cocok untuk topik kita pada hari ini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah roh baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, itu saja untuk podcast kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau pengucapan dari antara kami. Semoga podcast kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye! Di kamar mandi. Lagi! Nah, jadi pada data Kemenkes pada tahun 2022 ada total 310.781.000 hasil kerja. Medis seperti diabetes, penyakit jantung, atau sistem tubuh yang lemah, lebih rentan untuk terkena pneumonia. Udah. Oke, ini masih ada lagi. Ada lagi.
menyebabkan kondisi tubuh dan kedinginan yang berkelanjutan dapat juga menyebabkan masuk angin. Ayo sudah. Bentar aku